Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ini adalah materi yang ketiga, mata kuliah evaluasi kain. Saya akan memberikan materi tentang grade kain. Ini akan saya bawakan, nanti saudara akan juga mengerjakan tugas di dalamnya. Pengertian grade kain. Grading kain adalah penggolongan kain berdasarkan cacat kain. Sedangkan cacat kain merupakan kelainan yang tampak pada permukaan kain secara visual yang dapat menurunkan mutu kain dan terjadi tanpa direncanakan. Di sini dikatakan secara visual itu kita bisa temukan cacat kain ketika proses inspeksi, ketika proses pemeriksaan kain. Kalau di pabrik garment, proses pemeriksaan kain dilakukan di gudang kain. Nah, orang gudang kain ketika melakukan proses inspeksi, proses pemeriksaan secara visual, secara mata, langsung dapat menemukan cacat kain yang terjadi, sehingga dapat menurunkan mutu kain. Kemudian, cacat kain terjadi tanpa direncanakan. Biasanya kemungkinan terjadi cacat kain karena adanya masalah di mesin misalnya. Ada setting mesin yang tidak sesuai misalnya, atau ada beberapa peralatan yang rusak, atau beberapa peralatan yang tidak berfungsi dengan sebenarnya. Nah, itu akan menyebabkan cacat kain. Selanjutnya, apa tujuan dari grading kain? Yang pertama adalah menggolongkan kain atau mengklasifikasikan kain berdasarkan mutu kain. Saudara pernah dengar istilah ini kain grade A atau ini kain grade B. Bahkan di suatu pabrik mungkin ada sampai yang grade C atau kain dalam kondisi yang kurang bagus atau cacatnya banyak. Nah, itu adalah tujuan dari grading kain. Yang kedua, tujuannya dapat memberikan informasi mengenai kain yang sedang dihasilkan oleh bagian pertenunan. Nah, biasanya ini berlaku untuk suatu pabrik yang integrated, yaitu suatu pabrik pertenunan yang pabrik tersebut juga mempunyai bagian pencelupan atau punya bagian dyeing. Ketika bagian pertenunan mengirimkan kain grey untuk dicelup, mereka akan memberikan keterangan kain ini grade-nya apa, sehingga di proses pencelupan itu akan tertulis yang sedang diproses dyeing ini grade-nya A atau B. Kadang-kadang kain grey-nya grade-nya A, artinya tidak ada cacat. Atau bukan tidak ada cacat, cacat yang ada itu masih memenuhi standar. Pada proses dyeing, pada proses pencelupan bisa mengakibatkan atau bisa terjadi cacat, sehingga bisa menurunkan grade kain tersebut. Jadi saya katakan cacat kain yang terjadi tanpa direncanakan. Jadi pada proses finishing pada proses dyeing terjadi perbedaan suhu misalnya, atau ada perbedaan setting mesin tadi yang saya sampaikan, atau perbedaan flow air atau kesadahan. Nah, itu akan menjadikan cacat kain yang berhubungan dengan zat warna, karena prosesnya adalah proses pencelupan. Sehingga yang awalnya ketika masih berbentuk grey, grade-nya A, ya, mungkin bisa turun grade-nya karena pada proses dyeing atau proses pencelupannya terjadi hal-hal yang tidak direncanakan dan dapat menurunkan mutu kain. Bagaimana cara grading kain atau penilaian? Penilaian kain dapat dilakukan dengan menggunakan point system, yaitu point system ini mencatat atau menilai setiap cacat dengan angka. Akan digunakan standar untuk menilai grade kain secara kuantitatif. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya bagaimana cara menentukan angka pada point system untuk menilai grade kain. Saudara bisa perhatikan gambar yang saya tampilkan.
di sebelah kiri, apa yang ada dalam benak saudara dan pikiran saudara. Ini adalah cara operator gudang kain melakukan grading, melakukan penilaian. Tadi kan dikatakan di depan secara visual. Jadi operator ini tidak memberikan atau tidak menggunakan alat. Ini sudah operator yang sudah berpengalaman, dia akan bisa lihat cacat kain yang terjadi. Ya, kalau di sini kainnya kotak-kotak, ya kemungkinan ada cacat-cacat karena proses pertenunan misalnya. Tapi kalau kainnya polos misalnya seperti yang tadi di slide sebelumnya saya sampaikan, pada proses dyeing ada perbedaan dari mesin maupun suhu misalnya, itu bisa menjadikan kain itu belang misalnya. Nah, itu juga termasuk cacat kain, atau biasa disebut dengan ada shading, ada perbedaan warna. Dari satu roll akan ada perbedaan warna misalnya. Nah, itu juga akan terjadi atau termasuk ke dalam cacat kain. Ini sudah bisa lihat, ini dalam suatu pabrik ya. Ini rangkaian atau susunan mesin-mesin inspektik ya, yang begitu banyak, dan operator-operator ini sedang melakukan penilaian atau inspeksi kain dan akan mengelompokkan kain-kain itu ke dalam grade-nya. Ini adalah operator yang sudah ahli ya, sudah teruji, karena mungkin pengalamannya sudah berpuluh tahun, sehingga dia akan sangat jeli, akan sangat teliti untuk bisa mendapatkan atau menemukan cacat-cacat kain yang terjadi. Bagaimana prinsip uji dari inspeksi kain atau pemeriksaan kain? Yang pertama adalah gulungan kain contoh uji diperiksa dan diamati secara visual. Penilaiannya dilakukan pada meja atau mesin periksa dengan sistem penilaian 10 point atau 10 poin. Nah, kita punya mesin periksa ya, mesin inspeksi kita punya. Ada di laboratorium evaluasi kimia fisika maupun di laboratorium pertenunan. Kedua, kain diperiksa hanya pada satu permukaan saja. Nah, kain diperiksa satu permukaan adalah permukaan atas. Ya, permukaan yang biasa kita lakukan atau kita gunakan di luar. Yang ketiga, digunakan mesin inspeksi dengan kecepatan yang dapat diikuti secara visual yang disetujui oleh pihak yang berkepentingan, dilengkapi dengan skala pengukuran panjang yang terkalibrasi. Nah, saudara lihat, situ ada di bagian dari mesin itu ada seperti roll ya, mengantarkan, kemudian juga ada roll yang memegang. Nah, di situ ada juga untuk mengukur berapa panjang kain yang sudah diinspek atau berapa kain yang sudah diperiksa. Nah, kalau sudah lihat, operator ini memegang catatan. Dia akan membuat catatan jenis kain yang terjadi, kemudian dia akan mengukur berapa panjang cacat yang terjadi. Pengukuran panjang yang terkalibrasi bisa kita ambil satuannya meter atau yard. Dan kita bisa lihat adanya bagian yang tembus cahaya. Bagian tersebut disinari dengan lampu neon secara tegak lurus. Sekurang-kurangnya 1075 lux atau 100 foot candles. Saudara lihat ya, di bagian atas ada lampu, ada cahaya. Jadi kainnya itu diterawang. Jadi bagian-bagian yang cacat akan terlihat oleh operator inspeksi kain. Kalau kita, saya, saudara mungkin akan banyak yang lolos ya, karena tidak paham atau tidak hafal jenis-jenis cacat yang biasa terjadi. Tapi kalau mereka-mereka ini ya yang sudah bekerja puluhan tahun bahkan, itu akan sangat cepat menemukan cacat kain yang terjadi dari suatu helai kain atau dari suatu gulungan kain. Padahal di sini sudah bisa lihat ya, ini kainnya kotak-kotak ya, dan betul-betul mata operator ini jeli, bisa membedakan, bisa melihat cacat yang terjadi. Kita masuk pada cacat kain.
Ketentuan cacat kain yang telah disempurnakan atau difinish kita bisa bagi menjadi 4 kelompok cacat kain. Yang disebut dengan kain yang disempurnakan atau kain yang difinish itu sudah melewati proses dyeing dan proses penyempurnaannya. Atau proses penyempurnaan di sini bisa proses penghilangan kanji atau mungkin proses diberikan tambahan finishing lainnya, misalnya antibakteri, anti kusut seperti itu. Ya, itu untuk penilaian cacat kain yang telah disempurnakan. Kelompok yang pertama adalah cacat yang disebut dengan cacat subminor, yaitu cacat yang tidak tampak dan tidak mempengaruhi penilaian angka grading. Jadi mungkin karena cacatnya kecil sehingga tidak nampak, ya, dan itu tidak dimasukkan ke dalam penilaian angka grading. Atau panjangnya misalnya masih masuk ke standar cacat, ya, sehingga tidak dianggap atau tidak dituliskan poinnya. Itu disebut dengan kelompok cacat subminor. Yang kedua adalah cacat minor. Cacat yang agak tampak pada kilasan pandangan pertama atau mungkin menyebabkan cacat pada pakaian. Cacat ini dinilai lebih kecil, tergantung dari panjang cacat. Nah, tadi karena keahlian atau karena pengalaman Bapak Ibu operator kain, dari awal saja kilasan pandangan ketika dia melihat atau kain itu disimpan pada meja inspecting, dia akan bisa lihat jenis cacat yang terjadi. Nah, itu dikelompokkan sebagai cacat minor. Atau kemungkinan cacat itu kalau terbawa, dibiarkan, di-cutting, ya, itu akan menyebabkan cacat minor juga pada pakaian. Itu kelompok cacat minor. Atau cacat ini dinilai lebih kecil tergantung dari panjang cacatnya. Ya, jadi nanti kita akan masuk pada poin-poin cacat di mana yang menentukan poin cacat itu adalah panjang dari cacat yang terjadi. Cacat yang ketiga lebih parah atau nilainya lebih besar, ya, yaitu cacat mayor. Cacat ini kelihatan dan sangat terlihat, kebanyakan menyebabkan kerusakan pakaian. Cacat ini dinilai lebih besar tergantung dari panjang cacat. Misalnya ada benang, ya, tersisipkan benang yang tebal, ya, dan benang tebalnya cukup panjang, sehingga ketika dicelup itu akan punya warna yang berbeda, ya, atau seperti slab seperti itu. Nah, lalu lewat saja masuk ke cutting lalu di sewing. Ketika sampai ke konsumen misalnya, oh ini terganggu, lalu coba dibuang oleh konsumen, ternyata malah jadi bolong, malah jadi rusak misalnya. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan pakaian. Ini disebut sebagai cacat mayor. Atau bahkan sebelum sampai ke konsumen, ya, karena ada proses QC, proses pemeriksaan, ya, di end line misalnya di akhir proses penjahitan itu ketemu, dan itu coba diperbaiki atau coba ditarik, diangkat misalnya slabnya, cacat kainnya, bahkan menjadi kerusakan pakaian. Nah, itu termasuk ke dalam cacat mayor. Apalagi kalau cacat mayor itu terletak pada bagian yang mudah terlihat. Yang paling parah adalah critical defect. Cacat yang menyebabkan pakaian sudah tidak dapat dipakai lagi atau rusak. Bagian cacat ini pada kain harus dipotong atau dibuang. Kalau tadi penyebab slab misalnya, ketika slabnya ditarik, kemudian kita geser-geser saja, kita perbaiki arah lusipakannya pada benang tersebut, ya, arah lusipakan pada kain tersebut, itu akan hilang, tidak nampak. Nah, itu sudah hilang misalnya. Tapi kalau critical defect itu nggak bisa diapa-apakan, bolong misalnya, atau benang pakan jarang. Nah, pakan jarang kan selebar kain. Nah, itu harus dibuang, ya, harus dibuang masih dalam kondisi kain supaya tidak ikut terbawa sampai menjadi garment. Nah, critical defect itu biasanya menyebabkan penurunan harga atau bahkan
garment tersebut tidak bisa dijual, ya, tidak bisa masuk ke karton ekspor misalnya. Itu kalau terjadi atau ditemukan critical defect. Slide selanjutnya adalah istilah dan definisi cacat kain tenun. Yang pertama adalah nep. Nep merupakan gumpalan serat pada permukaan benang lusi atau benang pakan yang tidak dapat diurai. Besarnya lebih besar atau sama dengan 2 mm. Ini biasanya kalau nampak pada permukaan kain, ya, yang seperti gumpalan-gumpalan kalau peeling, ya. Jadi kalau kain yang tergesek, ya, itu akan seperti ada gumpalan-gumpalan serat di atasnya. Itu peeling, ya. Tapi ini nep itu menyerupai, ya. Jadi ada gumpalan serat di atas permukaan benang lusi dan benang pakan di atas kain. Kemudian yang kedua adalah slab. Tadi yang saya contohkan di slide sebelumnya. Slab adalah bagian benang yang menggumpal dengan diameter lebih besar beberapa kali dari benang normal yang ada pada kain, termasuk slab yang tidak direncanakan. Jadi slab itu adalah benang yang tebal, ya, benang yang tebal. Jadi kalau nep itu hanya gumpalan kecil, kalau slab itu lebih panjang, ya. Jadi ada bagian yang tebal pada benang yang lebih panjang, ya. Ini ketika pada kain yang normal muncul slab, itu masuknya cacat karena tidak direncanakan. Tapi sekarang ada benang-benang yang memang memasukkan slab dan itu direncanakan, sehingga tampilannya akan seperti ada slab yang berulang. Itu berbeda, itu tidak masuk cacat kain kalau memang direncanakan. Yang ketiga adalah bagian yang tebal. Perubahan yang tidak disengaja pada kain yang dicirikan dengan benang pakan yang berdekatan lebih padat pada bagian kain atau beberapa benang tebal dibandingkan dengan konstruksi yang berdekatan. Saudara, ketika kita membahas tentang dekomposisi kain, saudara meniras dan mengambil benang untuk dicari nomor benangnya. Nah, nomor benang itu juga bisa berhubungan dengan diameternya. Nah, yang disebut dengan bagian tebal ini adalah benang-benang yang diameternya lebih tebal daripada benang yang seharusnya atau benang yang ada di kain. Biasanya dicirikan untuk bagian yang berdekatan dan kelihatan lebih padat, ya. Kemudian beberapa bagian benang tebal itu bila dibandingkan dengan benang-benang sekitarnya atau benang yang berdekatan dengan benang tersebut, itu akan terlihat nampak bahwa benang itu mempunyai bagian yang tebal. Itu juga bagian disebut atau itu juga merupakan cacat dari kain tenun. Kalau yang ketiga tebal, yang keempat adalah tipis, ya. Jadi kebalikannya, ya, kebalikannya itu biasanya memang ini harusnya terjadi tidak sengaja pada kain. Dicirikan dengan benang yang berjauhan lebih jarang pada bagian kain atau beberapa benang tipis dibandingkan dengan konstruksi yang berdekatan. Jadi diameternya lebih kecil sehingga benangnya relatif lebih tipis dibandingkan dengan benang pada kain tersebut. Yang kelima adalah benang lusi putus. Kekosongan pada arah lusi akibat benang lusi putus. Jadi benang lusi itu adalah searah panjang kain. Kalau di tengah pada proses pertenunannya benang lusi itu putus, harusnya ada proses penyambungan benang. Nah, ketika proses penyambungan benang misalnya karena ada kesalahan settingan mesin atau peralatan yang tidak berfungsi dengan baik, lepas lagi sehingga ada yang putus benangnya, ya, benang lusinya putus. Nah, ketika dilakukan proses inspeksi atau pemeriksaan akan ketemu cacat kain tenun pada kelompok benang lusi putus. Istilah cacat kain tenun yang keenam adalah benang pakan putus. Tidak sampainya benang pakan sampai ke pinggir kain akibat benang pakan putus atau terpotong. Pada proses pertenunan,
berbagai macam cara untuk meluncurkan benang pakan. Kalau saudara ingat, ada mesin tenun air jet loom misalnya. Itu peluncuran pakannya menggunakan hembusan udara. Nah, apabila nozzle-nya terjadi masalah atau hembusan udaranya terjadi masalah kecepatan dan besarnya sehingga menyebabkan pakannya tidak sampai ke pinggir kain, itu akan mengakibatkan cacat benang pakan putus, ya, karena tidak sampai ke pinggir kain. Yang ketujuh adalah benang pakan dan benang lusi atau pakan yang tercampur. Benang lusi atau pakan yang berbeda di sini bisa berbeda lot, ya, atau berbeda warna. Warnanya bukan berarti warna yang ekstrim, harusnya warnanya hijau, ini warnanya merah, bukan seperti itu. Tapi untuk menentukan warna hijau saja, itu tidak hanya ada satu warna hijau, ya, mungkin ada beberapa warna hijau, sehingga ketika membuat bim lusi ada yang tercampur warna hijau yang berbeda, tidak terlihat jelas sebelum dilakukan proses pertenunan. Tapi setelah dilakukan proses pertenunan itu akan terlihat lebih jelas lagi ada perbedaan warnanya. Atau ketika proses spinningnya, proses pintalnya, itu ada terjadi pencampuran serat, ya, atau perbedaan nomor benang, ya, karena akan perbedaan nomor benang tentunya akan mempengaruhi dari tampilan kain tersebut, ya. Jadi perbedaan lot, perbedaan warna, pencampuran serat dan nomor itu perbedaan dari benang yang normal, benang yang seharusnya ada pada kain tersebut, sehingga akan terjadi perbedaan yang jelas, atau perbedaan itu dapat kita lihat secara visual. Itu diakibatkan oleh benang lusi atau benang pakan yang tercampur. Yang kedelapan, cacat kain tenun karena benang lusi dan pakan yang kendor. Tegangan benang lusi atau benang pakan pada kain lebih kecil daripada yang seharusnya, sehingga permukaan kainnya tidak rata. Kenapa bisa lebih kecil? Ya, bisa akibat dari setting tadi, ya, setting mesin atau kondisi dari benangnya, ya, kondisi dari benang lusi dan benang pakan yang digunakan, ya, sehingga terlihat di atas permukaan kainnya tidak rata. Yang kesembilan adalah garis lipatan. Cacat yang berbentuk garis lipatan, garis akibat lipatan kain yang tidak dapat hilang, ya, itu sudah sering temukan, ya, garis lipatan ini dalam bentuk kelompok dari cacat kain tenun. Yang 10 adalah bare, yaitu ketidaksamaan kenampakan warna berupa jalur menyerupai pita ke arah lebar atau ke arah panjang. Ke arah lebar itu berarti ke arah pakan dan ke arah panjang adalah ke arah lusi, ya. Akibat dari beda struktur benang atau benang yang tercampur, akibat pakan yang rangkap atau akibat pakan yang jarang, ya. Itu kalau akibat pakan yang jarang itu berarti selebar kain. Kalau benang lusi yang tercampur berarti akan mendapatkan bare atau garis, ya, bare itu sepanjang benang lusinya, sepanjang kainnya. Yang ke-11 adalah belang, ya, yaitu ketidakrataan atau ketidaksesuaian warna atau beda warna pada permukaan kain akibat dari penyerapan zat warna yang tidak merata. Ini saya sudah sampaikan cacat belang, ya, itu bisa diakibatkan oleh bisa settingan mesin atau tadi permukaan kain, ya, ketidaksesuaian tegangan, lalu airnya, lalu suhu dan banyak hal yang akan mengakibatkan kain itu menjadi belang, ya. Kain itu menjadi belang karena penyerapan zat warnanya tidak merata. Nah, ini adalah 11 jenis cacat atau istilah dan definisi dari cacat kain tenun. Setelah saudara memahami berbagai macam jenis cacat atau akibat yang menjadikan kain itu cacat, kita akan bisa melihat bagaimana cara mengambil contohnya, ya, cara pengambilan contoh untuk pemeriksaan.
Saya pernah sampaikan kalau suatu pabrik ya akan membuat pabrik garment, mereka akan memesan kepada supplier kain jumlah yang cukup banyak ya, sampai beberapa ratus roll misalnya. Nah, di sini ada ketentuan di standar bahwa kalau lot atau pengirimannya dengan total panjang sampai dengan 1000 meter harus diperiksa seluruhnya. Kalau kemasannya dalam satu roll misalnya masing-masing 100 meter ya, 10 roll saja itu harus diperiksa seluruhnya. Ya, itu untuk pemeriksaan contoh uji. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak ya, mass production dengan jumlah yang banyak dan dikirimnya lebih dari 100 meter, kita punya standar cara pengambilan contoh ujinya. Ya, dilakukan sesuai dengan SNI 080615. Ya, itu akan bisa mengambil contoh ujinya. Dan untuk pengambilan contoh uji itu tidak diperlukan pengkondisian contoh uji. Ya, jadi kalau kainnya datang dari supplier, berdasarkan kedatangan saja, yang lebih dahulu itu yang kita ujikan atau yang itu kita inspek, itu yang kita lakukan pemeriksaan. Itu cara pengambilan contoh uji untuk inspeksi atau pengambilan contoh uji untuk melihat cacat kain yang nanti akan kita buat grade kainnya. Kita masuk pada prosedur uji. Daftar cacat yang akan digunakan pada penilaian grade kain pada permukaan kain yang diuji harus disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa pihak berkepentingan? Pihak berkepentingan itu kalau di pabrik garment ada kepala gudang, kemudian ada kepala bagian cutting. Nah, mereka sepakat untuk mengelompokkan atau membuat daftar jenis cacat pada penilaian grade kain. Bagaimana prosedur ujinya? Yang pertama adalah tarik ujung kain yang akan diperiksa dan lewatkan pada meja periksa dan permukaan kain secara merata terletak pada permukaan meja periksa. Sudah ingat-ingat lagi gambar tadi pada slide yang ke-3 kalau saya nggak salah. Nah, di situ akan terlihat meja periksa ya, ada pada posisi yang tidak tegak lurus ya, tapi agak serong ya. Nah, permukaan kainnya harus disimpan merata ya pada permukaan meja periksa. Kemudian dijalankan mesin dengan kecepatan yang dapat diikuti secara visual dan disetujui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi kecepatan penarikannya bisa kita atur. Ya, kita bisa lihat juga tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti terlewat karena kita akan memeriksa secara visual. Terlalu lambat juga akan memperlambat hasil karena lama ya, sehingga di situ akan dilakukan pembicaraan atau diskusi ketetapan beberapa kecepatan mesin pemeriksaan kainnya yang bisa dilihat secara baik oleh operator secara visual. Yang ketiga, periksa dan amati kain ketika berjalan dengan jarak pengamatan 1 meter. Jadi periksa dan amati kain ketika proses penarikannya berjalan. Jarak pengamatannya 1 meter. Jadi jarak antara mata operator dengan permukaan kain itu 1 meter. Hentikan mesin jika ditemukan adanya cacat. Bila diperlukan, bagian cacat tersebut ditandai. Jadi ketika jalan kemudian ketemu cacatnya, misalnya slap atau nep, hentikan. Kalau masih bisa diperbaiki, misalnya nepnya kita tarik, kita gunting nepnya tapi tidak merusak kain ya, lalu itu bisa hilang nepnya, ya sudah kita lanjutkan. Tapi kalau ternyata tadi slabnya panjang ya, dan itu menjadikan cacatnya termasuk cacat yang cukup besar, ya sudah kita beri tanda. Biasanya kita beri tanda, ada tanda stiker tak panah merah. Nah, itu biasanya untuk memberi tanda bagian-bagian yang cacat. Ya, baik itu masih dalam bentuk kain maupun dalam bentuk garment. Yang keempat, ukur panjang cacat dan nilai cacat tersebut sesuai dengan sistem penilaian 10 poin.
Nanti akan saya perlihatkan pada tabel 1 dan tabel 2 dari SNI ya, yang akan menilai jumlah atau menilai besarannya cacat-cacat yang terjadi dan akan dikonversikan ke poinnya. Lalu kita akan lihat secara 10 point atau secara 10 poin. Selanjutnya, perhitungan cacat kain dengan sistem 10 poin. Itu kita akan lihat atau kita bedakan panjang cacat dan nilai cacat tersebut pada tabel berikut. Tabel yang pertama adalah tabel panjang cacat arah lusi. Panjang cacat arah lusi untuk yang lebih panjang dari 0 sampai 25 mm akan diberi poin 1. Kemudian untuk arah lusi panjang cacat di antara 26 mm sampai 125 mm, poinnya adalah 2. Kemudian bila panjang di antara 126 mm sampai 250 mm, poinnya adalah 5. Dan yang paling besar poinnya apabila cacat arah lusi itu punya panjang 251 mm sampai 1000 mm. Nah, poin-poin cacat ini akan dikumulatifkan. Kita akan lihat hitung secara keseluruhan dari satu roll kain. Itu yang tabel pertama untuk panjang cacat arah lusi. Kemudian tabel yang kedua adalah panjang cacat arah pakan. Poinnya tidak sama persis. Yang pertama adalah panjang cacat arah pakan dengan panjang antara 0 atau sampai dengan 25 mm. Poinnya 1. Kemudian untuk panjang cacat arah pakan 26 mm sampai 125 mm, poin cacatnya 3. Sedangkan untuk panjang 126 mm sampai dengan setengah lebar kain, itu poin cacatnya 5. Sedangkan poin cacat yang terbesar arah pakan apabila cacat pada kain tersebut arah pakan cacatnya lebih dari setengah lebar kain sampai dengan selebar kain. Itu nilai poinnya paling besar, yaitu 10. Nah, nilai-nilai poin cacat ini akan dijumlah, dikumulatifkan. Kemudian nanti akan masuk ke tabel mana atau dikelompokkan satu roll kain tersebut, apakah jumlah cacatnya masih memenuhi standar untuk masuk ke grade A, atau mungkin di grade B, atau bahkan di grade C. Setelah menghitung panjang cacat, kita masuk ke prosedur uji yang kelima. Jika dalam meter panjang kain terdapat banyak cacat, maka nilai cacat dihitung untuk 1 meter atau 1 yard tersebut paling banyak 10 poin. Yang keenam, jika pada tiap meter panjang kain secara berurutan terdapat cacat yang berkelanjutan, maka nilai cacat dihitung 10 poin untuk tiap meter atau yard. Nah, ini yang keenam ini contohnya adalah cacat yang berulang. Ya, misalnya biasanya kalau dalam proses pertenunan ada satu roda gigi atau yang rusak sehingga akan terjadi cacat yang berulang. Yang ketujuh, jika lebar kain kurang dari persyaratan minimum yang telah ditentukan, maka nilai cacat dihitung 10 poin tiap meter. Yang kedelapan, untuk tiap sambungan pada satu gulungan kain atau cacat lain selebar kain, maka nilai cacat dihitung 10 poin. Jadi biasanya kalau dalam satu gulungan ada sambungan ya atau ada sambungan kain, itu biasanya dihitungnya masuknya ke cacat 10 poin. Ukur panjang tiap gulungan kain yang dinilai. Jadi nanti akan dibandingkan ya jumlah cacat atau poin-poin cacat dengan
kain yang ada dalam satu roll kain. Di sini ada catatan, ada dua catatan harus diingat. Yang pertama adalah lebar kain diukur berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, cacat pada pinggir kain dinilai berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, lebar kain ini diukur biasanya tidak ujung ke ujung, tapi kadang-kadang yang diukur atau yang termasuk dalam lebar kain adalah barisan atau tanda-tanda jarum. Nah, itu kadang-kadang yang disebut atau disepakati sebagai lebar kain. Kemudian cacat pinggir kain pun disepakati antara yang berkepentingan karena ujung-ujung kain ya atau pinggir kain itu punya tegangan yang berbeda, punya anyaman yang berbeda, sehingga tidak dimasukkan ke dalam klasifikasi dari panjang cacat yang tadi dijelaskan di tabel 1 dan 2. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dan pernyataan hasil. Hitung jumlah nilai cacat kain tiap gulungan yang diperiksa. Hitung nilai cacat rata-rata per 100 meter persegi atau nilai cacat rata-rata per 100 meter dengan menggunakan rumus berikut. Jumlah poin dibagi 100 meter persegi sama dengan 100.000 kali P besar adalah jumlah nilai cacat, dibagi dengan lebar kain yang dinyatakan dalam milimeter kali panjang kain yang dinyatakan dalam meter. Atau kita bisa menghitung jumlah poin dalam 100 meter. 100 meter panjang. Berarti lebarnya sesuai dengan yang ada pada lebar gulungan kain. Yaitu 100 dikali nilai cacat P besar dibagi dengan P kecil, yaitu panjang kain yang diperiksa, yang dinyatakan dalam meter. Laporan hasil pengujian atau laporan hasil uji yang harus ada seharusnya mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah standar yang digunakan. Yang kedua adalah panjang kain yang diinspeksi, dinyatakan dalam meter. Kemudian yang ketiga adalah jumlah poin cacat tiap gulungan atau dalam panjang kain. Ini ditulis bila diperlukan. Kemudian yang keempat adalah jumlah poin per 100 meter atau per 100 meter persegi. Jadi tadi perhitungannya poin dalam 100 meter persegi atau poin dalam 100 meter. Baik, sekarang saya akan memberikan tugas kepada saudara untuk bagian dari grading ini, dari pemeriksaan kain. Kalau tadi di depan kita sudah sama-sama mempelajari proses pemeriksaan kain, cara inspeksi kain dengan menggunakan 10 point system. Dan yang kita ketahui ada satu lagi, yaitu 4 point system. Nah, tugas saudara yang kedua adalah saudara mencari standar untuk 4 point system, di mana standar yang digunakan seperti dicantumkan di depan ya. Coba saudara cari jumlah poin cacat untuk klasifikasi grade kain untuk 4 point system. Kemudian buatlah perhitungan ya dan pernyataan hasil inspeksi kain dengan menggunakan 4 point system. Nanti akan ada perbedaan dari jumlah poin cacatnya. Kemudian saudara cari informasi atau cari referensi bagaimana membuat perhitungan. Ya, perhitungan dan pernyataan kain untuk penilaian inspeksi kain 4 point system. Lalu saudara submit pada Google Classroom. Ya, pada hari ini. Ya, atau latest adalah besok. Ya, saya beri waktu latest besok pada jam kuliah yang sama. Ya, seperti itu. Nanti saya akan perhitungkan tugas-tugas ini menjadi nilai dari materi-materi saya. Ya, saudara, saya harap ini akan berguna ketika nanti saudara masuk ke pabrik. Ya, di bagian gudang kain,
saudara akan mengetahui atau saudara akan tahu lebih dahulu ya bahwa bagaimana menghitung 10 point system dan 4 point system. Setelah kita membahas tentang poin cacat ya, kemudian kita akan masuk pada 2 slide terakhir, yaitu tentang pengujian berat kain. Di mana cara melakukan pengujian berat kain adalah kita hanya menggunakan peralatan yang sederhana. Kita siapkan alat ukur ya. Alat ukur ini bisa mistar dengan skala cm atau mm. Kita memerlukan neraca analitis dengan ketelitian 0,001 gram. Dan tentunya kita memerlukan gunting untuk membuat contoh uji. Yang kedua, persiapan contoh uji. Kondisikan kain yang akan diuji dalam ruang standar pengujian. Saya harap saudara tidak lupa ketika ada tabel tentang lamanya waktu pengkondisian dari suatu kain ya, dibedakan berdasarkan spesifikasi serat yang ada pada kain tersebut. Atau ketika kita bicara tentang kesetimbangan lembab, yaitu suatu standar ruang pengujian yang mana kain yang akan diujikan itu mempunyai berat yang tetap, sehingga kita sudah dapat melakukan pengujian untuk kain tersebut. Yang ketiga, cara pengujiannya adalah untuk kain dalam bentuk gulungan, lipatan, itu adalah dalam suatu potongan besar, kita bisa agak leluasa menimbangnya. Jadi timbang kain yang akan diuji, kemudian kita akan ukur panjang dan lebar kain. Kemudian kita akan hitung berat kain per meter persegi atau berat kain per meter. Nah, ini untuk kain-kain yang lebarnya yang satu gulungan ya, yang potongannya besar. Nanti kita akan lihat perbedaannya kalau kainnya terbatas, yang biasa saudara lakukan pengujian di laboratorium. Baik, untuk kain yang terbatas ya, potongannya terbatas atau potongan dalam jumlah kecil, kita dapat memotong kain dengan ukuran 10 kali 10 cm. Atau sejumlah yang paling kecil ada ukurannya 5 kali 5 cm. Ya, sehingga minimal luasnya adalah 125 cm persegi. Kemudian timbang beratnya. Setelah itu, saudara hitung berat per meter persegi atau dikonversikan ke dalam berat kain per meter persegi. Nah, berat kain per meter persegi ini istilahnya adalah gramasi. Jadi kalau saudara menyiapkan kain tadi potongan 10 kali 10 atau 5 kali 5, saudara bisa konversikan, lalu kita bisa hitung gramasinya. Berat kain per meter persegi, gramasi untuk kain tenun. Sedangkan untuk kain yang berbentuk pita dengan lebar tidak lebih dari 30 cm yang mempunyai anyaman khusus, maka anyaman khusus pada kedua pinggirnya, kita punya cara menimbang atau cara melakukan pengujian yang berbeda. Yaitu ambil 3 contoh laboratorium masing-masing 100 plus minus 0,3 cm dari tempat atau gulungan yang berbeda. Ini kalau kain pita itu yang pernah saya sampaikan gambarnya ya, seperti veterband atau ini apa namanya, elastik ya, seperti itu. Lalu ukur lebar kain dengan ketelitian dalam milimeter. Kemudian kita timbang tiap-tiap contoh uji dan kita hitung rata-rata per meternya. Ya, itu perbedaan untuk jenis kain pita. Ya, kain pita, kain tenun yang dalam bentuk pita atau narrow fabric. Demikian pembahasan tentang grading kain. Ya, saudara sudah mendapatkan materi tentang bagaimana menghitung cacat kain dengan 10 point system. Kemudian tugas saudara adalah mencari referensi untuk menghitung 4 point system, sehingga saudara akan bisa membedakan ya antara 10 point system dan 4 point system. Kemudian tadi 2 slide terakhir adalah menguji berat kain, di mana ketika kita menghitung berat kain, kita akan bisa menghitungkan gramasi. Nah, gramasi ini akan sangat penting sampai pada proses produksi, di mana pada packaging itu nanti akan muncul atau akan tertulis berat suatu garment. Itu akan berhubungan dengan gramasi kain. Oke, kita selesai untuk materi ini.
kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pengujian kain secara fisika.